Ya, silakan. Afwan Ustadz, Anda mau presentasi Ustadz? Ya, siapa itu? Arini ya. Silakan. Maaf Ustadz. Share screen boleh atau pakai, atau sebenarnya kalau pengen enak itu teman-teman sudah ditaruh semua di Google Drive ya slide-nya, lalu dioperasikan pakai komputer dosen itu, ya kan itu kan lebih menyenangkan ya. Nanti ada satu laptop untuk memasukkan suaranya. Nah, itu juga boleh juga kayak gitu. Terserah mana yang teknik yang bisa antum pakai, bisa seperti itu. Sudah masuk Ustadz? Tidak ada tahu. Sudah masuk. Nah, Al-Zahrawi bismillahirrahmanirrahim. ya hari ini Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Ana akan melanjutkan presentasi PowerPoint Ana tentang Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Di slide yang ini. Beliau menjabat sebagai tabib istana untuk Khalifah Al-Hakam II pada periode yang dianggap sebagai zaman keemasan Arab Spanyol ketika ilmu alam dan matematika mencapai puncaknya. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 1013 Masehi, sekitar 2 tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Meski Cordoba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam, namun namanya masih diabadikan menjadi nama jalan kehormatan, yakni Kali Albukasis. Ini peta Cordoba, Ustaz. Oh ya. Kemudian At-Tasrif Liman Ajaz Antalif merupakan karya Az-Zahrawi yang terkenal, berisi 30 jilid ensiklopedia medispedia mencakup berbagai aspek pengetahuan medis pada tahun 1000 Masehi. Az-Zahrawi adalah penulis medis pertama yang memberikan ilustrasi instrumen yang digunakan dalam operasi. Risalah bedanya berisi sekitar 200 gambar, mulai dari penekanan lidah, ekstraktor gigi, dan perangkat kebidanan yang rumit. Berikut adalah kitab At-Tasrif yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerald of Cremona pada abad ke-12. Betul. Kemudian beliau membagi bagian operasi At-Tasrif menjadi 3 bagian, yaitu kauterisasi 56 bagian, pembedahan 97 bagian, ortopedi 35 bagian. Nah, beberapa prosedur dan teknik rinci dalam bab-bab tersebut ada pembedahan mata, telinga, dan tenggorokan. Beliau sepenuhnya menggambarkan tonsilektomi dan trakeostomi. Beliau merancang instrumen untuk pemeriksaan internal telinga. Merancang beberapa perangkat gigi dan gigi palsu terbuat dari tulang hewan. Merancang alat yang digunakan untuk melepas atau memasukkan benda ke dalam tenggorokan. Sampai sini dulu, Ustadz. Oh ya, oke ya. Kalau koreksinya, sebentar saya lihat dulu. Ini nilainya sudah 150 poin ya punya antum ya. Saya harapkan slide-nya segera diselesaikan sesuai dengan artikel. Lalu artikelnya juga dilihatkan ya. Jadi presentasinya itu ringkas saja, bukan dibaca, tapi lihatkan saja slide-nya. Ini slide pertama, slide kedua. Lalu saya berikan komentar. Lalu antum tunjuk artikelnya ya. Ini artikel antum kelihatannya di di drive ini belum ada ya artikelnya ya. Oh, nah, Ustaz. Ya itu ya. Saya mau lihat itu sekalian saya baca nanti saya kasih koreksian ya. Saya harapkan teman-teman ini cepat selesai menyelesaikan progres, khususnya yang nilainya sudah 140-an ke atas. Itu saya harap ini sudah revisi terakhir. Itu ya. Nah, Saya harap ini sudah revisi terakhir, terus dilakukan saya, jangan nunggu hari Rabu. Misalnya antum revisi hari ini, 2 hari lagi antum posting di Classroom. Nah, nanti saya kasih ada revisi apa enggak. Kalau sudah saya terima ya sudah, antum sudah selesai. Selesai itu maksudnya nggak usah ikut kuliah lagi, nilainya sudah di situ. Itu ya. Ya, jadi seperti itu.
Oke, kita harapkan seperti itu. Itu khusus yang nilainya sudah 140-an ke atas ya, 140 poin. Nilainya antum bisa lihat di apa namanya? Ya, di sinilah ya. Antum lihat nilainya di sinilah. Nah, ini antum lihat di sini toh. Teman-teman kan nilainya sudah macam-macam di sini. Nah, ini punyanya Ari ini barusan sudah 154. Nah, ini sudah di atas 140. Ini mestinya sudah revisi terakhir. Karena sudah banyak presentasi, maka sudah revisi terakhir dan artikel wajib dikirim ke Google Drive. Maka tolong dikirim sekarang juga, lalu saya kasih koreksi atau masukan apa yang diperlukan, dan segera direvisi dan dikirim revisinya. Jangan nunggu hari Rabu depan. Mungkin hari Rabu depan kalau kita offline ya tinggal tanda tangan sampai 14 dan sudah selesai saya entry di Siakat. Jadi sudah selesai dengan pelajaran saya. Gitu ya. Karena UTS kita itu kan hanya mengumpulkan artikel dan slide, tapi tentu harus melalui koreksi-koreksi yang panjang. Jadi proses itu adalah menilainya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang lain? Ya, langsung saja dipresentasikan. Tolong hari ini dikirim artikelnya. Nah, Ustaz. Ya. Ini yang lain? Muhammad, ini semaran saya memperbarui Ustaz. Ya, silakan. Oke, dilanjutkan. Biografi Abu Ya. Abdullah Muhammad Al-Idris Al-Kutubi Al-Hasani As-Sabti atau singkatan Ya, Al-Idris. Lanjut. Kemudian Ya, berbakat kan? dalam bidang geografi, kartografi, meteorologi, dan penggembara. Lahir di kota Afrika Utara, Ceuta Sabta pada tahun 1100, wafat pada 1165 atau 1166 di Sisilia. Keturunan para penguasa Idrisia di Maroko, yaitu keturunan Hasan bin Ali, putra Ali, dan cucu Nabi Muhammad. Kemudian tumbuh dan besar di Cetua, Al-Idrisi, mudah mengembara ke Spanyol Islam, Portugal, Perancis, dan Islam. Kemudian dalam kitabnya dia menjelaskan tentang ekonomi, kemudian fisik, kemudian politik. Kemudian dalam peta tersebut dibagi menjadi 7 zona iklim, yaitu mencakupi daratan tinggi, teluk, laut, aliran air, dan muara sungai. Kemudian pada gambar ini, gambar di atas menunjukkan pembagian garis lintang dan garis bujur yang dihasilkan oleh Al-Idris. Al-Idris menggambar peta dari kanan ke kiri, dan beginilah cara dia menjelaskan dalam Nuzhat Al-Mustaq. Angka di atas dan kanan menunjukkan urutan pengembangan Al-Idris dengan peta. Al-Idrisi menggambarkan 6 benua dengan dilengkapi jalur perdagangan, danau, sungai, kota-kota utama, daratan, serta gunung-gunung. Tak cuma itu, globa yang dibuatnya itu juga sudah memuat informasi mengenai jarak, panjang, dan tinggi secara tepat. Udah, Ustaz. Ya. Oke ya. Ini artikelnya sama slide-nya belum dikirim di Google Drive. Harap dikirim sekarang juga. Iya, Ustaz. Biar artikelnya bisa saya lihat. Setidaknya teman-teman saya harapkan
artikelnya minimal isinya 1.500 sampai 2.000-an kata ya. Nah, nanti beda nilainya. Jadi gitu. Terus juga jangan lupa referensinya dicantumkan dengan footnote atau dengan apa, pokoknya pakai Mendeley. Kan teman-teman sudah bisa pakai Mendeley kan? Nah, silakan itu dibutuhkan. Itu ya. Tolong hari ini juga saya minta untuk mengupload punya Hanifah, foldernya masih kosong itu kelihatannya. Itu Iya, ya. Ustaz. Baik, terima kasih. Sekarang juga. Referensinya juga di-upload ya, Hanifah ya. Nah, Ustaz. Oke, silakan yang lain. Iya, Putri Anggia. Ya, silakan. Putri Anggia, oke. Ibnu Sina, father of doctor. Siapakah Ibnu Sina? Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, lahir pada 980 Masehi di Bukhara, Iran, sekarang Uzbekistan. Di antara karya-karya Ibnu Sina yang terkenal antara lain, Kitab Qanon fi al-Tib, Canon of Medicine, Kitab Asyifa, Kitab An-Najat, Kitab fi Aqsami al-Ulumi al-Aqliyah, dan Kitab Al-Isyarat wa al-Tanbihat. Ibnu Sina telah memperlihatkan kecerdasannya sejak masih anak-anak. Pada usia 10 tahun, dia telah membaca dan menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak kedokteran modern karena beliau telah menggabungkan teori perobatan Yunani Hippocrates dan Galen dan pengalaman dari ahli-ahli perobatan dari India dan Persia, serta pengalaman beliau sendiri. Canon fi al-Tib, The Canon of Medicine, karya Ibnu Sina yang paling terkenal diterjemahkan oleh J.R. Kropp, Lele Bahtiar, Mahzar Hajishah, Oscar Cameron Granner. Buku Al-Quran ini merupakan karya ensiklopedi mencakup kombinasi sistem medis Yunani dan Arab dengan tambahan pengalaman personal Ibnu Sina. Buku ini membahas tentang klasifikasi penyakit penjabaran dan penyebabnya, terapi atau pengobatan, klasifikasi kedokteran secara sederhana dan luas, berbagai topik lainnya. Ini contoh buku Latin copy Canon Medicine date 1484 itu University of St. Oh, iya. Jadi ini udah ditranslate udah maju banget ya berarti. Udah maju banget itu Ustaz. Kok belum maju slide-nya nih ya? Slide-nya nggak bergerak. Oh, iya Ustaz. Ini sudah di-upload di Google belum? Belum Ustaz. Oh iya, silakan di-upload ya sekarang ya, biar saya bisa lihat juga kalau slide-nya problem dan antum tidak perlu banyak share screen kalau filenya sudah di Google. Baik, terima kasih. Ayo, segera sekarang juga. Hari ini juga Word-nya belum di-upload artikelnya. Harap di-upload. Oh ya, Hoirunisa. Ya, silakan Hoirunisa. Di sini saya menambahkan beberapa kitab yang berisi tentang farmasi. Contohnya kitab Al-Jami Fitib. Di dalam kitab itu tak kurang dari 1.000 tanaman obat dipaparkan dalam kitab tersebut. 1.000 lebih tanaman obat yang ditemukan pada abad ke-13 Masehi itu berbeda dengan tanaman yang telah ditemukan ratusan ilmuwan sebelumnya. Oke. Terus? Tak heran bila kemudian kitab Al-Jami Fitib menjadi teks berbahasa Arab terbaik kemudian menjadi yang berkaitan dengan botani pengobatan. Capaian yang berhasil ditorehkan oleh Ibnu Al-Baitar sungguh mampu melampaui prestasi Dioscorides, yaitu penemu farmasi pada zaman Eropa sebelumnya. Kitabnya masih tetap digunakan sampai pada masa Renaissance di Eropa. Terus yang kedua adalah kitab Al-Jami' Al-Mufroda Fitib.
Buku ini sangat populer dan merupakan kitab paling terkemuka mengenai tumbuhan dan kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Kitab ini menjadi rujukan para ahli tumbuhan dan obat-obatan hingga abad ke-16. Ensiklopedia tumbuhan yang ada dalam kitab ini mencakup 1.400 item. Terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur-mayur termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Kitab tersebut pun dirujuk oleh 150 penulis, kebanyakan asal Arab dan dikutip dari 20 ilmuwan Yunani. Sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Latin serta dipublikasikan pada tahun 1758. Karya fenomenal kedua adalah kitab Al-Mughni fi Al-Adawiyah Al-Mufradat, yakni ensiklopedia obat-obatan. Baru itu, Ustaz. Oh ya, ini segera diselesaikan ya. Terus juga punya antum artikelnya sudah ada, saya lihat di Google Drive. Cuman belum dijadikan satu. Jadikan satu file ya, tolong ya. Ya, Ustaz. Nah ya, jadikan satu file biar saya bisa melihat teknik penulisannya, terus juga bisa menghitung berapa jumlah kata. Kalau sudah sampai 2000-an kata ya, 1.500 sampai atau antara 1.500 hingga 2.000-an kata, itu berarti sudah cukup. Termasuk juga kalau referensinya sudah dituliskan. Ini yang saya lihat di progres 1 referensinya belum ditulis. Ya, untuk siapa ini? Khairunisa ya. Khairunisa, tolong slide-nya diselesaikan dan artikelnya dirapikan jadi satu satu file gitu ya. Khususnya referensi. Ini referensinya belum ditulis di sini. Belum di main delay kalau nggak salah di sini ya. Entah sudah di main delay tapi kelihatannya belum. Di progres kedua juga belum. Terus di progres keempat ini kelihatannya juga belum juga. Ya. Intinya tolong dijadikan satu ya, punya Khairunisa ya. Nah, Ustaz. Nah, terus kalau sudah dijadikan satu, antum lihat referensinya, ya referensinya di mendeleykan. Tolong di mendeleykan supaya daftar isinya bisa rapi. Ya, selanjutnya silakan takdim satu kali lagi. Hari apa saja terserah, supaya antum segera selesai. Punya antum ini poinnya sudah 177. Ya, itu sudah mentok sebenarnya dan sudah segera saja ditakdimkan dan antum sudah tidak perlu presentasi lagi dan tidak perlu masuk kelas lagi. Itu ya? Ya, Ustaz. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Ya, silakan. Nurul Aulia, oke. Ya, oke. Nggak masalah, dilihatkan aja slide-nya. Itu juga nggak masalah, nggak usah di slide show ya. Ya silakan. Oh itu. Oke. Ini Ustaz, saya kemarin mau memperbarui slide saya Ya. karena warnanya yang masih monoton dengan warna ungu. Oke. Oh iya, ada gantinya ya. Oke. Oke. Lah, belum habis. Iya Ustaz, baru segitu.
Oh iya, tolong dikirim ke Google ini ya, Drive ya. Oh, nah Ustadz. Referensinya juga antum belum mengirim. Folder antum aja baru saya buat. Kelihatannya antum belum buat. Ini masih kosong isinya. Sekarang juga ya. Oh iya Ustadz. Ya, sekarang juga saya tunggu. Yang lain juga sekarang saya tunggu ini. Nah Ustadz, syukron. Alan. Selanjutnya, Ustadz Alfarona mau presentasi. ya ini siapa ini? Amalia Ustadz. Iya, ya silakan Amalia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menambahkan slide dari slide yang kemarin yang tentang klasifikasi ilmu alam oleh Jabir dengan cabang utamanya yaitu ilmu agama dan ilmu bumi. Yaitu di sini ilmu alam atau ilmu bumi dan ilmu rasional itu harus sama. Ilmu alam adalah ilmu yang diperoleh dengan pengetahuan dan jiwa yang mana tujuan dari adanya ilmu ini adalah untuk memikat keuntungan dan menjauhkan dari bahaya sebelum kematian. Sedangkan ilmu rasional atau agama adalah sebuah pengakuan atas urusan yang tidak dapat dipahami dengan panca indera dan pandangan sempit untuk mengenalinya. Memahami ilmu ini akan menuju kepada perolehan kebajikan di dunia dan keabadian pada dunia selanjutnya. Ana belum bikin animasinya Ustaz, soalnya Ana bikin di akhir. Terus Ana cuma nambahin satu slide hari ini Ustaz. Oh ya. Artikelnya sudah dikirim di Classroom? Sudah Ustaz. Di mana ya? Sebentar, saya lihat dulu ya. Amalia, oh iya ini Amalia. Oh iya ini oke. Artikelnya oke aja sih ini. Referensi kelihatannya belum ditulis ya ini ya. Nah Ustaz? Referensinya belum ditulis ya. Oh iya Ustaz belum. Ya. Terus juga kelihatannya ini belum pakai Mendeley juga. Oke. Nah Ustaz. Itu tolong disempurnakan. Ini juga baru 5 halaman. Mungkin ini baru 1000-an kata atau kurang dari itu. Maka tolong digenapkan sampai 1.500-an, antara 1.500 atau 2.000-an ya. Ustaz. Oke, itu untuk koreksinya itu. Untuk slide, kalau saya lihat di sini ada berapa slide ini? 8, ada 8 slide. Tidak masalah. Ini sudah saya lihat sudah mengisi sudah mempresentasikan dari apa yang ditulis dalam artikel. Nah ini tolong ditambahkan lagi slide-nya digenapkan lagi ya. Kayaknya bagian akhir ini, oh iya klasifikasi ilmu ya sudah ada ya. Oke. Klasifikasi ilmunya mungkin bisa bukan dijelaskan ya, tapi ini kan referensinya dari mana? Nah itu maksud saya. Jadi klasifikasi ilmunya yang direferensi yang antum tulis dalam artikel ini belum terklasifikasi kelihatannya. Itu ya. Nah Ustaz. Oke. Jadi apa yang sudah slide itu sudah ada, tapi yang di yang di artikel itu justru belum ada. Nah, mungkin nanti bisa nyari classification of knowledge, itu ada itu. Klasifikasi ilmu pengetahuan, perspektif Jabir bin Hayyan itu banyak sekali. Ya, ada Jabir bin Hayyan classification of science. Linknya saya kirim ke linknya coba saya kirim ke
Excel antum ya. Excel di nilai antum. Nah, Itu ada lihat Excel di nilainya saya kirimkan. Ada beberapa link di situ. Ya, Ustaz. Termasuk juga ini ada Classification of Science Jabir bin Hayyan. Saya paste juga di link. Antum lihat di bagian nilai antum di paling belakang sana, setelah judul itu ada referensi-referensi yang perlu antum tambahkan. Nah, ada di situ kira-kira tambahannya yang bisa antum masukkan di situ. Oke ya, itu saja yang bisa saya komentari. Ini nilainya sudah 170-an, tolong sekali lagi diselesaikan ya. Slide-nya digenapkan dan artikelnya juga digenapkan tadi sesuai syarat, ada referensinya ya kan? Ada footnote-nya begitulah ya. Maksudnya bentuknya main delay ya. Mungkin ini belum diklik insert bibliografi ya ini ya di main delay-nya ya. Biografi Ustaz. Gimana? Apa Ustaz tadi antum? Referensi, bibliografi, bukan biografi, bukan. Biografinya sudah ada. Biografinya sudah ada. Tapi bibliografinya mungkin belum ada. Nah, itu tolong digenapkan untuk itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tolong takdim satu kali lagi ya untuk menyelesaikan itu. Filenya juga sudah diupload. Hari ini ditunggu upload Word-nya, upload artikelnya di apa namanya? Di Google Drive. Terus Hanifah juga belum, ditunggu upload artikelnya di Google Drive. Khairunisa tolong dijadikan satu. Lalu siapa lagi? Nurul Aulia belum ada apa-apa di Google Drive-nya, harap segera diupload sekarang juga. Kita sudah mau 9:30 dan kita masih ada beberapa waktu untuk ICT. Siapa itu? Hanifah ya? Ya silakan. Kalau sudah presentasi ya sudah. Maksudnya kalau antum sudah presentasi dua-duanya ya sudah. Saya isi absen.
Dalam perkembangannya, khususnya pasca amandemen Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, hak atas privasi termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimaksudkan bab khusus tentang hak asasi manusia dalam Konstitusi hasil amandemen bab 10A pasal 28A sampai J. Berikut pasalnya, Ustaz. Ini, Ustaz. Oh iya, oke. Lanjut aja. Kemudian, ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Secara umum, pasal 29 ayat 1 menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks hubungan langsung, melainkan atas informasi atau data pribadi. Sudah, Ustaz? Oh ya, artikelnya Antum sudah upload di Drive atau di mana gitu? Belum dikirim, Ustaz. Ya? Oh ya, tolong di-share ya artikelnya ya. Di Classroom itu kelihatannya sudah saya bagikan ya, ICTN Islam itu ya. Nah, mudah. Silakan dikirim ke situ biar saya juga bisa baca lebih lengkapnya. Lalu akan saya komentari secepatnya. Terus juga kelihatannya antum ini sudah agak banyak ya. Punya Nifa ini nilainya sudah di atas 140. Nah, ini tolong segera diselesaikan, dikirim. Terus saya kasih masukan untuk direvisi. Kalau emang sudah sampai 2000-an kata dari yang antum tambahkan itu, ini terakhir antum menambahkan 1016 kata. Sekarang sudah nambah berapa kata hari ini? Belum dihitung, Ustaz. Ya. Ini minggu lalu, tepatnya tanggal 16 itu sudah 1016. Nah, kalau misalnya minggu ini ya paling enggak mungkin sudah 1500 lah pikiran saya gitu ya. Nah, kalau minggu depan ya mungkin sudah 2000-an. Nah, itu sudah selesai saja. Ini sudah pertemuan ke-12. Jadi antum sudah berhak untuk mencukupkan diri dari perkuliahan ini. Gitu ya? Nah, Ustaz. Apalagi poinnya sudah sampai 140-an. Baik, terima kasih. Syukur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Afan, Anda mau presentasi. Siapa itu? Amalia. Amalia, Ustaz. Ya, silakan Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Arsitektur Ottoman. Sebuah bangunan Ottoman pada masa dinasti awal seperti Masjid Yasil Iznik tahun 1378 sampai tahun 1392 Masehi menunjukkan bahwa bangunan awal pada masa ini menggunakan ciri pola dekoratif sedang. Pada akhir abad ke-14, pola geometris tidak terlalu populer di kalangan arsitek dan pengaruh Ottoman kecuali pola 6, 8, dan 10 geometri. Titik luas di dinding, langit-langit, dan pintu. Pada umumnya, ornamen geometris hanya merupakan dekorasi sekunder dalam bangunan Ottoman. Hal ini juga digunakan pada kompleks Shehzade yang dirancang oleh arsitektur Ottoman. Masjid ini merupakan salah satu mahakarya arsitektur yang paling ambisius. Ada pola 10 poin di atas mimbar masjid dan pintu kayu. Seperti ini contohnya. Secara umum, arsitektur Ottoman menyukai bunga dan pola tumbuhan di atas geometri
dekorasi geometris yang penggunaannya terbatas pada panel pintu dan mimbar. Seperti arsitektur Utsmaniyah dan pengrajin di dalamnya lebih suka menggunakan sudut pola 6, 5, dan akhirnya 10, 12 poin. Pola tersebut juga sangat populer dalam kalangan pengrajin Mamluk. Pola Ustaz. Oke, ini Amalia juga ini sudah 176 nilainya ya. Itu harap diselesaikan. Terus referensinya ya, itu kelihatannya sudah pakai Mendeley belum itu referensinya? Belum Ustaz. Ya, termasuk gambarnya juga ya. Jadi gambarnya ini dari mana, dikasih keterangan. Kalau misalnya antum lihat di buku atau di jurnal kan ada keterangannya kan, gambar nomor 1 itu gambar apa. Ini gambar apa ini? Oh, Thales. Thales itu siapa? Thales itu orang apa tanaman gitu kan misalnya. Ah, ini Thales yang orang Yunani itu. Ya oke-oke aja misalnya gitu. Terus ini gambarnya, keterangannya begitu. Ini di mana, terus diambil dari mana. Apakah antum itu benar-benar ke Ottoman, ke Turki sana untuk motret masjid ini? Kan enggak toh? Nah, antum dapat dari Google. Sehingga makanya itu. Karena itulah ya. Karena itu tolong di sumber gambarnya itu dicantumkan. Kalau misalnya itu online ya online gitu ya. Kan kalau download kan antum ada jejaknya kan ya, ada jejak digitalnya kan. Nah itu linknya tinggal di copy aja, nggak usah dicari lagi gambarnya. Itu ya. Oke, tolong ini referensi, kelihatannya referensinya bisa digenapkan lagi punya apa namanya, punya Amalia tadi ya. Ya. Terus jumlah katanya berapa ini sekarang? Belum mana itu Ustaz? Belum dihitung. Minggu lalu saya lihat di sini 1.400. Nah, udah banyak nih. Ya. Ini takdim satu kali lagi ya, dengan referensi dan tambahan kelengkapan yang seperti yang saya sampaikan itu sudah selesai. Gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, cepat diselesaikan biar nggak presentasi-presentasi lagi karena nilainya sudah 170-an. Jadi atas jauh dari 140. Ya meskipun antum boleh juga presentasi mau nambah nilai tapi sudah sampai di sini ya sudah. Oke, gitu ya. Nah, Ustaz. Baik, Berarti minggu depan tinggal takdim ini Ustaz. Tinggal takdim referensi sama ngerapiin ya. artikelnya. Sebenarnya nggak perlu minggu depan ya. Antum kirim di Classroom kan bisa. Nanti akan saya periksa gitu. Jadi nggak usah nunggu minggu depan. Misalnya malam ini diselesaikan sampai 2000-an kata. Oke, itu maksimal. Habis itu referensinya ditambah dan dirapikan dengan Mendeley. Termasuk merapikan referensi sebelumnya juga baik saja. Gitu. Secepatnya ditakdimkan, jangan nunggu minggu depan. Kalau atau minggu depan kita offline, antum tinggal datang, tanda tangan saja sampai 14, dan saya entry di Siakat, sudah selesai. Kan sudah ujian tulis toh kemarin? Nah, Ustaz, udah. Ya, ini sudah selesai sebenarnya punya artikel antum sudah mau selesai, tapi dirapikan supaya membacanya enak, kan gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, Nabila ya. Nabila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nabila silakan, sudah angkat tangan. Iya Ustaz, mana share Ya, screen silakan. dulu. Udah kelihatan Ustaz? Sudah. Ya. Di sini kan kemarin saya diminta untuk menambahkan footnote. Jadi setiap ada beberapa seperti ini Ahmad Tafsir itu siapa, itu saya masukkan. Lalu ada beberapa metode-metode itu saya masukkan. Nah, di sini saya juga menambahkan salah satu contoh dari implementasi machine learning karena di atas saya pernah membahas bahwa belum ditemukan satu metode terbaik yang bisa digunakan untuk memecahkan sebuah kasus. Nah, di sini saya buktikan dengan satu kasus yang alhamdulillahnya sebagai tugas mata kuliah juga. Di sini ada implementasi dari supervised learning pada sentimen analis terhadap rating dan review pembelian smartphone brand Samsung dengan membandingkan 5 algoritma klasifikasi.
yakni KNN, Logistic Regression, SVC, Decision Tree, dan Random Forest, yang mana memiliki alur dan tingkat keakuratan yang berbeda-beda. Menurut gambar 1, dapat disimpulkan bahwa algoritma RT atau Random Forest memiliki tingkat keakurasian yang lebih tinggi dibandingkan 4 metode lainnya, yakni memiliki nilai 0,865. Nilai tertinggi di sini adalah tingkat keakuratan yang belum bisa dikatakan paling akurat karena tidak mencapai nilai tertinggi, yaitu 1. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa belum ditemukan algoritma terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Di sini gambarnya. Terus Ana juga udah memberikan pengertian tentang apa itu support vector mesin, tentang pembelajaran pohon atau decision tree dan random forest itu sendiri di footnote. Untuk referensi sudah saya rapikan dengan Mendeley. Dan insya Allah ini udah Ustadz. Mana hasilnya yang sudah dirapikan di daftar pustakanya? Oh itu. Oke. Ya itu kalau sudah tolong dikirim di apa namanya? Sudah Ana kirim. Oh ini yang paling baru ya? Kayaknya Ya, minggu lalu ini Februari 16. Iya, tapi Ana barusan upload lagi Ustadz. Oh ya sudah. Baik, ini dengan ini saya putuskan antum sudah selesai dari presentasi. Gitu ya? Nama Ustadz. Ini sudah 2000 kata belum ini? Sudah 2000-an Sudah, kata Ustadz. atau kelihatannya? Sudah. Oke. Ada sudah jadi sekarang 2150 kata. Oke, sudah cukup. Antum sudah nggak perlu masuk kelas lagi. Gitu ya? Ya, Ustadz. Oke, syukran. Tolong dikerjakan juga tugas-tugas yang lain. Semoga bisa lulus dengan baik dan amin. Sukses ya. Ya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ya, Ahlan. Ya, sudah saya tandai selesai gitu ya. Oke, selanjutnya yang lain. Ustadz Afwan. Ya, siapa ini? Oh, Devi ya tadi ya. Silakan Devi. Presentasi SPI, Ustadz. Oke, silakan. SPI ya. Kan kemarin itu Devi masih kebanyakan menulis di slide-nya itu terlalu banyak. Oh ya, nah, ini sudah bagus ini. Ini contoh yang sudah bagus, yang Almikotoh ini. Jadi ada apa namanya gambarnya, terus tulisannya segitu gitu ya, sudah ya. Meskipun itu kelihatannya jalan tol Widodaren atau gimana, saya kurang paham. Ya sudahlah gitu aja nggak apa-apa. Ya terima kasih. Selanjutnya slide yang lain itu bawahnya bolehlah dilihat. Oh ya. Jadi dibagi. Ya betul dibagi dua. Oke. Slide selanjutnya. Ini kok judulnya masih Market Kubah Langit ya? Mungkin bisa disesuaikan. Iya, Ustaz. Iya. Oke. Lanjutnya. Wah ini penggemar jalan tol ya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Referensi ya, oke bagus. Sudah diupload kelihatannya referensinya. Terima kasih. Terus? Sudah, Ustaz. Ya, sudah, saya juga sudah lihat. Nah, ini juga. Oke.
Ya. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kelihatannya masih banyak teksnya nih setelah ini. Setelah ini. Ya, coba Ini lihat. Ustaz. Oh iya, jadi gitu ya. Ini Yes. juga masih banyak ininya, teksnya. Oke. Lanjutnya. Ustaz. Bawahnya. Terakhir referensi. Terakhir referensi boleh. Ini artikelnya sudah berapa kata ya artikelnya ya? Belum dihitung, Ustaz. Iya, tolong dihitung dan bisa sampai 1.500 sampai 2.000-an kata. Gitu ya. Nah, Ustaz. Jadi itu seperti itu. Dan nanti bisa di-upload ke Drive. Ini saya lihat yang apa namanya belum ada di Drive ya ini ya teksnya ya. Belum, Ustaz. Ya silakan di-upload biar saya bisa lihat. Ustaz. Ya syukron. Yo yang lain. Ustadz Ana mau presentasi Ustadz Kurin Rahmadini. Kurin Rahmadini, ya silakan. Ini ICT apa SPI? ICT Ustadz, ICT. Ya silakan. Ustadz, di sini saya menambahkan di keuntungan big data. Menurut Kiskania 2017, manfaat-manfaat bisa digunakan oleh perusahaan dengan mengimplementasikan big data ada sebagai berikut, yaitu 1. Analisis data sosial data analisis. Yang kedua, data analisis data riwayat atau historical data analysis, dan analisis prediksi atau predictive analysis. Berapa manfaat big data? Berdasarkan yang bagi dunia usaha, di antaranya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial, membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat dan berdasarkan data, membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan, untuk perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan, serta mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. Kemudian selain manfaat untuk analisis bisnis, teknologi big data juga dapat dimanfaatkan secara luas di pemerintahan. Beberapa peluang pemanfaatan big data di sektor publik antara lain untuk mendapatkan feedback dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial. Sebagai dasar penyusun kebijakan dan perbaikan pelayanan publik, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data, contohnya dengan menganalisa informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu, serta membantu dalam manajemen dan pengawasan keuangan negara. Udah, Ustadz. Oke. Ya, ini sudah berapa kata ya? Minggu lalu 171. Sekarang 1359, Ustadz. Oke. Ini berarti ya masih ada kemungkinan ya. Ini nilainya Kurin Rahmadini 162. Ini boleh lanjut, setidaknya diselesaikan revisi satu kali lagi ya. Kalau saya lihat itu pertama catatan saya referensi mungkin ya bisa ditambahkan. Terus Ya, itu kan membicarakan tentang etika dalam big data ya. Ini manfaat, Ustadz. Manfaat. Tadi ada etika bagaimana itu? Fokusnya pada bidang apa, antum big datanya?
Big data-nya dalam ini Ustaz, apa namanya? Apa ya, manajemen big data-nya gitu-gitu Ustaz. Ya. Nah, maksud saya begini, kan itu tadi ada analisisnya juga toh, analisis big data dan lain sebagainya, manajemennya. Bagaimana menghubungkan antara sistem itu dengan yang ada di Islam, misalnya begitu. Atau manfaatnya misalnya digunakan dalam apa yang berhubungan dengan peradaban Islam atau komunitas Muslim, misalnya begitu. Nah, supaya nanti berakhir pada rekomendasi ya. Seperti punya teman kita tadi, siapa Nabila tadi, rekomendasinya adalah agar setelah ini ada pengkajian tentang model-model algoritma dan kritik atas algoritma kecerdasan buatan. Nah, diantaranya itu kalau saya lihat ya. Maka yang ini juga perlu ada ending belum ke rekomendasi. Itu ya. Mungkin antum bisa bahas sedikit tentang ya sedikit etika dalam manajemen big data atau apa menuju ke rekomendasi agar setelah antum bisa melanjutkan tulisan ini dalam model yaitu islamisasi atau pemanfaatan big data secara islami. Entah itu nanti kita ketemu lagi, kalau kita ketemu lagi di semester 7 materi islamisasi, ya kita akan bahas lebih detail lagi. Ya. Dan kita bisa mengkaitkan apa yang kita tulis ini bagian islamisasinya itu di mana. Nah, kira-kira begitu ya. Oke? Iya Ustaz. Siap Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada? Jadi tadi nunggu saya sambil baca buku. Lama sekali ini presentasinya. Mesti merangkai kata ya. Butuh kursus merangkai kata untuk bicara ya. Silakan, Zava ya. Ya Ustaz, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya silakan. Di sini saya menambahkan tentang perbedaan SIGA offline dan SIGA online kemarin. Oh iya, oke, bagus. SIGA offline itu dengan lisan, jadi jadi produk ditawarkan secara langsung dengan konsumen, sementara online dengan tulisan, dengan cara menuliskan deskripsi produk yang lengkap serta menggunakan copywriting yang menarik. Lalu untuk kesepakatannya, kalau SIGA offline tentunya secara lisan dengan konsumen terkait syarat, ketentuan, dan harga. Sementara ketika online membuat kesepakatan melalui chat terkait syarat, ketentuan, dan harga. Kemudian rukun akad ketiga yakni objek akad dalam transaksi. Nah, dalam penjualan online objek akad sendiri harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual. Jadi penjual harus menguasai barang tersebut dan mengerti spesifikasi barang tersebut yang bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh penjual. Kemudian rukun akad yang terakhir, yakni tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan syariat, sehingga penjualan online sendiri tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Misalnya, pada situs yang memperjualbelikan narkoba atau video tidak senonoh. Bentuk transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan syariat Islam. Gitu, Zat. Lalu terkait dengan rukun akad sendiri, penjualan online juga diharamkan apabila memenuhi kriteria, yakni pertama sistemnya haram. Contohnya adalah perjudian online. Yang kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Nah, hal inilah yang sekarang menjadi tantangan karena belum bisa
dihilangkan secara sepenuhnya dari penjualan online berbasis media sosial itu sendiri. Masih sering terdapat kasus penipuan, lalu penjualan barang-barang yang tidak sesuai syariat, serta perjudian online seperti itu, yang barang-barang yang menggunakan barang-barang yang dijual pada sistem yang haram itu masih banyak sekali. Oke, Namun baik. ya. Ini berapa kata ya? Minggu lalu Ini- sudah 2100 minggu lalu. Iya, Sat. Sekarang Ini cuma nambah dikit banget jadi 3.569 semuanya, Sat. Sama semuanya itu berarti sama yang sebelumnya. iya, Ya, oke. Jadi gitu ya. Ini mungkin fokus saja ke referensi sudah dijadikan apa? Mendeley. udah, Sat. Ini, Sat. Ya, itu yang tadi itu tentang akad itu referensinya ada apa enggak ya kira-kira ya? Ada, Sat. Ini dari buku-buku, Sat. Awalnya kan dari jurnal. Cuman Oke. jurnalnya mengutip buku, jadi dari bukunya yang dikutip. Ya, betul. Ya, tidak masalah dengan seperti itu. Yang penting buku beneran dibuka lagi terus dilihat lagi. Mungkin juga pembahasannya perlu di apa namanya? Ini apa sih ya? Bentar, saya lihat di ini ya dulu. Ini, Sat. Transaksi online berbasis media sosial dalam Oh, perspektif iya. Islam. Di Google belum diupload ya ini ya? Belum, Sat. Ya, silakan diupload biar saya bisa baca dan saya kasih revisi mungkin terakhir lah kelihatannya. Gitu ya? Iya, Sat. 6, Sat. Kan nilainya sudah berapa ini? 150-an ke atas. Dan Iya, Sat. jumlah katanya sudah 2000-an. Nah, berarti sudah hampir memenuhi syarat untuk selesai gitu ya. 6, Sat. Oke, silakan. Dan, Sat. Dilanjutkan yang lain dan diselesaikan. Oke. Sama ini saat mau presentasi Ustaz. Siapa ini? Nurul Aulia Ustaz. Oh, Nurul Aulia, oke. ICT atau Iya Ustaz. ICT Ustaz. silakan Nurul Aulia. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pesatnya perkembangan teknologi komputer di negara-negara maju menjawab para peneliti semakin memerlukan akan tenaga komputasi yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang mereka hadapi. Superkomputer dengan kapasitas dan kecepatan kerja yang sangat tinggi tetap dianggap kurang. Para peneliti berusaha memecahkan permasalahan yang lebih besar lagi. Hal tersebut mendorong perkembangan teknologi, salah satunya seperti cloud computing. Saat ini teknologi cloud computing semakin berkembang dan semakin banyak pula ancaman yang dapat mengganggu sistem keamanan. Cloud adalah layanan yang berbasis internet dan tidak terbebas dari berbagai serangan yang bisa terjadi. Penyusup atau penyerang bisa menjadi orang dalam atau orang luar yang memiliki berbagai jenis intensitas bahaya untuk menyerang cloud. Penyerang berbahaya menerapkan berbagai 3 jenis serangan seperti flooding attacks, browser attacks, dan wrapping attacks, serta malware injection attacks. Salah satunya seperti contoh, awal 2020 lalu kita dikejutkan dengan berita kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia. Informasi yang bocor bervariasi, mulai dari nama hingga kata sandi si pengguna. Data yang bocor ini kemudian dijual di forum peretas. Kemudian salah satunya juga seperti penjualan data pengguna aplikasi Muslim Pro ke pihak militer Amerika Serikat. Sudah Ustadz. Oke. Ini kelihatannya mungkin masih perlu pengembangan lagi ya. Seperti tadi itu
contohnya kebocoran data. Ini fokusnya pada apa ya? Temanya kan EOT kalau nggak salah, melanjutkan EOT. Iya, Ustaz. Sekarang sudah berapa kata? 1924, Ustaz. Ini yang antum buat sendiri atau gabung? Ini buat sendiri, Ustaz. Soalnya ngubah dari awal. Dari awal? Iya, Ustaz. Nah, tolong dikirim ke Google Drive ya itu ya. Nah, Ustaz. Apa namanya? Ya, tolong dikirim di Google Drive agar saya bisa ikut melihat juga dan apa namanya, berikan masukan supaya apa namanya, ini belum saya baca secara penuh ya. Kelihatannya antum belum banyak presentasi ini, makanya saya jadi tiba-tiba sudah banyak tapi belum dipresentasikan. Maka biar kita segera selesai, antum mungkin kurang 3 atau masih kurang 2 atau 3 presentasi lagi dan waktunya insya Allah cukup. Kalau mau revisi silakan dikirim ke Classroom, nggak usah nunggu minggu depan atau hari Rabu, nggak usah ditunggu. Secepatnya untuk merevisi, secepatnya pula saya memberikan komentar, gitu ya. Dikirim ke Classroom atau dikirim ke Google. Saran saya kalau sudah ngirim ke Google Drive, ketik pesan di Classroom biar saya ikut lihat atau share linknya di Classroom. Kayak gitu ya. Nah, Ustaz. Ya, segera diselesaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada yang lain? Afwan Ustaz. Oh iya, Presentasi. Silakan. Siti Fatimah ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menambahkan paragraf ini. Melalui pandangan Islam, penerimaan dokumen digital berkaitan dengan penerimaan yang luas dari metode pemeriksaan secara umum. Meskipun persoalan terkait dokumen digital di pengadilan syariah terbatas pada kasus-kasus tertentu, kajian dokumen digital untuk membantu para praktisi hukum menjelaskan fakta dan bukti dari kasus terkait. Pada dasarnya, hukum Islam telah menganggap dokumen digital sebagai Alkitabah, bukti tidak langsung atau Al-Qarinah, dan bukti pendapat ahli secara umum atau ar-ra'yu al-khabir, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikan Al-Qarinah sebagai segala sesuatu yang memiliki arti yang berasal dari istilah, situasi, tindakan, atau kelalaian yang muncul di bawah bagian 3. 5-6 bukti pengadilan syariah federal wilayah UU 1997 dan bagian lain dari pembuktian pengadilan syariah. Tidak hanya itu, tetapi bukti digital juga dapat mengirimkan data ke disk atau hard disk untuk memperjelas masalah tertentu. Hakim kemudian akan menjelaskan bukti, menentukan apakah itu dapat diterima atau tidak sebelum menunjuk ahli digital untuk meneliti keabsahan dokumen digital sebagai alat bukti. Ustaz. Ya, oke. Terima kasih. Ini juga sudah dikirim ke Google Drive ya, saya lihat. Komentar dari saya ini kelihatannya antum tinggal menyelesaikan referensi ya. Nah, Ustaz. Referensinya bisa diselesaikan. Ini antum sudah 140 poin ke atas, maka harap segera diselesaikan saja biar dicukupkan. Ya, ini totalnya sekarang nambah berapa kata? 3 minggu yang lalu 300. Sekarang ini Ustadz 2 paragraf ini. 2 paragraf yang hijau. Ya, itu mungkin bisa dihitungkan lagi lah ya. Biar bisa dibaca. Tapi yang jelas itu tadi komentar saya. Ada berapa tadi itu, tidak terlalu banyak. Yaitu tentang apa namanya footnote gitu ya. Terus juga rekomendasi seperti tadi yang kita sampaikan. Jadi ini kan jelas sekali ya, ini sudah merujuk ke apa namanya referensi yang mungkin antum sudah baca itu digital forensik gitu ya.
Nah, Ada lagi. Ya, terus ada apa lagi tuh? Nah, jadi enaknya kalau antum itu sudah mengirim ke Google Drive, itu kan saya bisa melihat, mengecek referensinya dari mana, meskipun belum antum tulis ya. Nah, itu nggak ada masalah. Tapi tetap harap dituliskan di sini, di Word-nya itu ya. Terus dibikin footnote begitu. Seperti teman kita tadi, Nabila, tadi sudah ada footnote-nya, terus di akhir sudah ada daftar pustaka. Nah, ini belum ada. Ya. Kira antum tinggal menambahkan itu sama mungkin kata-katanya jika ada yang kurang. Ini karena belum dihitung katanya, saya juga nggak tahu. Tapi sudah sampai 1.300-an itu di pertemuan yang lama itu, paling enggak ya menurut saya sekarang sudah 2000-an. Nah, itu saran saya sekarang sudah fokus ke perbaikan-perbaikan saja. nah Ustaz. Oke, gitu ya, punya Siti Fatimah ya. Ya, syukron Terima Ustaz. kasih. Silakan yang lain melanjutkan. Tolong yang lain juga mengirim ya. Hari ini ya. Silakan hari ini. Ada mau presentasi Ustaz. Ya, silakan. Sudah kelihatan Ustaz? Ya, kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang sejarah komputer dan internet di Indonesia beserta institusinya. Kemarin Ana baru menambahkan lagi yang di bagian bagian perusahaan komputer di Indonesia, yaitu yang tentang Asus. Ya, oke. Asus adalah penjual PC terbesar kelima di dunia pada tahun 2017. Asus masuk dalam jajaran Infotech 100, Business Week, dan 10 perusahaan IT top Asia. Dan peringkat pertama dalam kategori IT hardware menurut survei 10 merek top global Taiwan 2008 dengan total nilai merek 1,3 miliar dolar. Perusahaan Asus didirikan tanggal 1 April 1989 di Taipei, Taiwan dengan bidang usaha perakitan elektronik. Perusahaan ini biasa disebut sebagai Asus atau Huashuo dalam bahasa Cina yang secara harfiah berarti yang mulia atau oleh orang Cina. Menurut situs web perusahaan, nama Asus berasal dari Pegasus, kuda bersayap mitologi Yunani. Hanya 4 huruf terakhir dari kata yang digunakan untuk memberikan posisi tinggi dalam daftar abjad. PT Asus Teknologi Indonesia Batam merupakan bagian dari perusahaan IT raksasa asal Taiwan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap departemen dipimpin langsung oleh seorang senior manajer dari Taiwan, baik dengan sistem pengawasan jarak jauh maupun sistem pengawasan secara langsung dengan memutari senior manajer tersebut di Indonesia. Nah, produk Asus meliputi 2-in-1, laptop, komputer tablet, komputer desktop, smartphone, personal digital assistant atau PDA, server, monitor komputer, motherboard, kartu grafis, kartu suara, drive disk DVD, perangkat jaringan komputer, casing komputer, komponen komputer, dan sistem pendingin komputer. Sudah, Ustaz. Oke, ini tentang komputer ya. Ada perbandingannya nggak selain Asus ini? Perbandingan, karena yang tentang perusahaan komputer baru ngasih 3, Ustaz. Acer, Ya, itu nggak masalah. Silakan didalami saja. Maksud saya sebenarnya tidak terlalu penting ada perbandingannya apa enggak. Nah, sekarang yang penting adalah kontribusinya. Lalu apa hal-hal yang dibuat dan bisa dimanfaatkan oleh umat Islam itu? Dari Asus, Acer, atau apa? Bukan karena laptopnya antum pakai, bukan. Tapi dari segi hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Ya? Gitu ya. Jadi mungkin nanti bentuknya bagaimana ya? Ya, bentuknya mudah saja. Jadi misalnya begini, antum sudah melihat tentang kontribusinya itu, terus antum melihat di dalam produk mereka itu ada nggak yang produk gagal? Ini kayak gitu. Karena produk gagal itu sebenarnya asosiasinya adalah mubazir. Masa sudah bikin kok gagal kan gitu kan? Mestinya tidak gagal. Atau mestinya kan baik-baik saja. Gitu kira-kira. Nah, ini untuk hari ini seperti itu. Ini masih agak jauh kelihatannya punya hari ini. Di sini saya lihat masih 2 minggu yang lalu apa ya? Ini masih 500 kata.
Sekarang berapa kata punya hari ini? Sekarang sekitar 966, Ustaz. Ya, 966. Ya. Ini tolong digenapkan sampai 1.500-an ya. Masih butuh banyak lagi untuk antum mencapai yang lain. Meskipun poin antum sebenarnya sudah cukup tinggi di atas 140. Tapi itu mungkin karena progres artikel antum yang ketika saya kasih koreksian mungkin revisinya agak kurang dan lain sebagainya. Nah, jadi kadang-kadang ya variasi. Inilah di sini namanya ya uji kemampuan antum dan rekan-rekan itu seperti itu. Ada yang mungkin satu kali revisi nilainya sudah langsung besar ya. Kan saya baca hasil dari artikel antum itu. Nah, karena itulah tolong di-share di Google Drive ya. Ini punya hari ini sudah di-share di Google Drive artikelnya? Belum, Ustaz. Nah, belum. Tolong di-share ya. Nah, Ustaz. Itu baik, itu terima kasih. Selanjutnya boleh Devi ya, ada Devi. Syukran, Ustaz. Ya, silakan Devi. Bocah sakit ya. Di sini Devi nambahin keterangan tentang UU ITE dalam perspektif Islam, Ustaz. Oke, silakan. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa UU ITE terdiri dari 54 pasal yang terdiri dari beberapa bab. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum, bab 2 berisi tentang asas dan tujuan, bab 3 berisi tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, bab 4 berisi tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, kemudian bab 5 berisi tentang transaksi elektronik, bab 6 berisi tentang nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Berisi tentang perbuatan yang dilarang. 8 berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab 9 berisi tentang peran pemerintah dan peran masyarakat. Bab 10 tentang penyelidikan. Bab 11 berisi tentang ketentuan pidana. Bab 12 berisi tentang ketentuan pemeliharaan. Dan bab 13 berisi tentang ketentuan penutup. UU ITE nomor 11 tahun 2008, nomor 19 tahun 2016, dalam bab 8 mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sementara itu dalam agama Islam, referensi tentang perbuatan dilarang tersebut telah diatur dalam Al-Quran maupun hadis. Kolerasi antara UU ITE dengan Al-Quran dan hadis dapat dianalisis sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 1 UU ITE mengenai perbuatan melanggar asusila. Tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 77. Serta surat Al-Isra ayat 32. B. Pasal 27 ayat 2 UU ITE mengenai perjudian. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90, surat Al-Maidah ayat 91, dan surat Al-Baqarah ayat 219. C. Baik, Pasal... baik. Terima kasih. Komentar saya kelihatannya minggu yang lalu belum bisa banyak diperbaiki ya. Khususnya saya lihat di sini masih banyak ayat-ayat. Jadi jumlah kata antum memang sudah banyak di sini sampai 2.300, tapi isinya terjemahan ayat. Ya, memang bisa banyak karena kan antum tinggal ngopi aja. Nah, maksud saya dalam pelajaran ICT ini unsur analitisnya lebih nampak. Makanya ketika antum ingin melihat bahwa ternyata UU ITE itu ada relevansinya dengan Islam, maka antum perlu merujuk ke tafsir-tafsir atau misalnya ke hukum-hukum Islam atau keputusan hukum Islam. Ayat itu sudah akan otomatis menjadi dalil. Nah, seperti itu. Tapi supaya ayat itu menjadi dalil dan tepat, itu pada unsur apa? Nah, disinilah perlunya antum membaca tentang UU ITE atau undang-undang tentang apa di situ? Pelanggaran hak pribadi atau apa, khususnya
ya, privasi data itu perlu diperbanyak. Mungkin bisa antum sharing dan baca punyanya siapa tadi itu yang bicara masalah cybercrime itu atau digital forensik, itu di sana juga dibahas. Ya. Kan tadi ada teman kita yang bahas digital forensik ya, siapa tadi itu ya? Nah, itu referensinya di situ ada. Ya. Ada referensinya yang berhubungan juga tentang penggunaan data dan pengamanan data. Ya. Jadi di sini antum bukan membuat kompilasi ayat-ayat Al-Qur'an, bukan, atau bukan membuat khutbah Jumat, bukan itu. Jadi ini mestinya isinya itu lebih banyak berkaitan dengan analitis. Nah, di sini dari halaman, saya lihat dari halaman berapa ini ya? Dari halaman 11, dari halaman 10 bahkan. Ya. Dari halaman 10-an ini antum sudah punya tulisan yang banyak, tapi ketika dilihat ternyata ini adalah ayat dan terjemahan. Nah, di sini antum kurang menuliskan pendapat antum, khususnya pendapat yang antum kutip dari hubungan antara pengaturan hak privasi gitu ya, hak privasi dalam Islam gitu. Ustadz Afwan. Ya. Berarti lebih dijelasin lagi tentang UU ITE-nya, Ustaz. Bukan, tapi coba begini ya, coba antum melihat di bagian nilai di Excel itu ya. Belakangnya saya kasih referensi. Ya. Itu kan belakangnya ada referensinya tuh, ada link referensi. Nah, itu silakan dirujuk di situ. Itu ada bicara Islam and privacy itu ya. Privacy and Islam. Nah, itu di situ. Justru itu yang perlu banyak dirujuk itu di situ. Bagaimana hubungannya privasi dan Islam itu sendiri. Jadi bukan ayatnya. Kalau ayatnya itu mesti sudah berhubungan dengan fatwa. Kan kemarin kalau nggak salah saya sampaikan tentang etika media sosial, tentang fatwa ulama tentang etika media sosial. Nah, di situ ada privasi data juga. Kan ada dilarang menyebarkan apa, kan begitu. Kebalikannya privasi itu kan ya kita mengupdate data lah, itu kan jadi nggak privasi. Kalau privasi itu ya kita sembunyikan atau kita nggak update. Ya. Kalau update data atau update status atau apa kan termasuk membicarakan privasi. Dan itu adalah data. Misalnya kita bicarakan orang lain, misalnya gitu. Terus kita upload, itu kan termasuk kita bicarakan privasi. Memang kita tidak menghack orang itu. Tapi ketika kita bicarakan orang itu dan kita nuliskan dalam media sosial lah, itu kan jadi masalah baru. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi ada unsur-unsur itu. Jadi antum tidak perlu banyak bicara UIT-nya, tapi lebih secara analitis membahas tentang data privasi ini hubungannya dengan Islam itu seperti apa. Oh, ternyata seperti tadi yang kita katakan, bahwa dalam Islam itu melarang model seperti memperbincangkan hal-hal yang buruk atau bergibah begitu. Nah, itu termasuk sebenarnya landasan dari data privacy. Gitu kira-kira ya. Ini sebenarnya nilainya juga masih agak jauh juga. Ini masih 136. Ini mungkin masih perlu 2 kali pertemuan baru ini. Tapi itu tolong ya, referensinya bisa dicari. Sudah saya tempelkan di link itu. Ya, ini punya siapa? Punya Devi seperti itu ya. Oke. Coba referensinya lagi yang lain. Ini banyak sebenarnya. Data privacy in Islam. Itu sebenarnya banyak sekali kalau mau di-search. Ustadz, syukran Ustadz. Oke, terima kasih. Ini ada, saya coba saya kopikan lagi, antum melihat di Excel ya. Siapa namanya? Devi tadi ya. Itu dari beberapa jurnal saya baca juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya.
Siapa ini? Hairunisa Larasati. Oh iya, silakan. Oh, Hairunisa. Oh, pikirin aja. Karena biasa online di pasar. Ya, Hairunisa silakan. Saya akan menambahkan dalam artikel saya YouTube sebagai media sosialisasi dakwah dalam Islam. Silakan. Jika melihat diagram 1 genre 100 besar YouTubers Indonesia, maka kita akan melihat bahwa konten dakwah kosong. Walaupun tidak dipungkiri oleh Ustadz YouTubers yang menggarap beberapa kanal dakwah, misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Mustafa Bisri, dan Ustadz Buya Yahya. Keberadaan dakwah Islam yang dibawakan Ustadz di media sosial menjadi oase di gurun pasir. Peluang ini disambut oleh berbagai ustadz dengan melakukan dakwah dari rumah. Media YouTube tetap menjadi pilihan utama karena berdasarkan penelitian, YouTube memberi pengaruh signifikan dalam memperkenalkan dan memberi pengaruh positif terhadap dakwah. Fenomena dakwah dari rumah pun dilakukan oleh berbagai organisasi Islam. Hal ini dilakukan oleh dakwah Islam adalah nyawa bagi organisasi Islam sebagai ruh dari Islam itu sendiri. Contohnya adalah kanal YouTube Muslimah Media Center. Dalam pengamatan peneliti, mereka melakukan dakwah Islam dengan beragam konten, mulai dari politik, ekonomi sosial, pendidikan, sampai remaja. Dakwah mereka terlihat dilakukan secara masif, mulai dari pandemi COVID-19. Dalam sehari mereka bisa posting video 4 kali, mulai dari jam 6, kemudian jam 12, dan jam 18, dan terakhir jam 9. Bahkan jarang tidak dilakukan oleh kanal dakwah lain, menunjukkan bahwa mereka menjadikan YouTube sebagai media utama dalam sosialisasi dalam dakwah Islam. Muslimah Media Center adalah salah satu kanal dakwah yang dirintis dari halaman Facebook pada tanggal 30 Mei 2016. Memiliki moto inspirasi Muslimah masa kini. Channel YouTube-nya seperti ini, Ustaz. Dan memiliki pengikut mencapai 12.788. Oke, terima kasih. Komentar saya ini kelihatannya belum dimasukkan ke Google Drive ya ini ya? Belum, Ustaz. Oke, habis ini bisa dimasukkan ke Google Drive. Sekarang jumlahnya udah berapa kata? Minggu lalu itu 1451. Lah, sekarang berapa kata? 1702, Ustaz. 1702. Oke. Itu tadi komentar saya. Sudah betul dari itu sudah mengungkapkan beberapa contoh-contoh media dan dakwahnya. Nah, itu mungkin nanti dicarikan referensi dari jurnal. Kan antum sudah mereview YouTube-nya langsung toh? Nah, jadi antum itu coba antum cari di jurnal ada apa enggak? Atau di karya tulis ilmiah khususnya. Bisa lah dicari di Google Scholar misalnya Ustadz siapa itu atau referensinya apa itu? MC Inspirasi Muslimah ya. Coba saya cari dulu ya. Nah, ini ada channel Muslimah Media itu sudah ada yang membahas itu. Ada skripsi, ada ya skripsi ini ada ini. Ya. Sudah ada sekitar 1, 2, 3 ada 3 skripsi yang bahas tentang itu ya. Saya kirim di link antum ya, oke. Kalau antum lihat di link itu sudah ada skripsi juga. Nah, itu bisa dilihat ya di situ ya, dibaca. Nah, sekarang yang antum perlu tambahkan adalah antum mencari referensinya langsung. Kan antum sudah mereview YouTube-nya. Nah, sekarang coba antum lihat adakah orang yang sudah menulis tentang mengomentari tentang inspirasi muslimah itu dalam bentuk skripsi atau jurnal atau apa. PR-nya punya antum itu aja ya. Kelihatannya sudah mau selesai berarti sudah mau 2000-an. Oke, itu untuk Khairunisa. Sudah? Yang lain? Fikria, Ustaz. Oh, ini ada Fikria. Silakan Fikria. Ya. Apa kelihatan?
Sudah kelihatan, sudah. Dan kedengaran. Oke. Ya, Nah, kedengaran. Ana di sini mau melanjutkan presentasi yang minggu kemarin tentang PCNU dan Fatwa MUI tentang penggunaan nuklir yang artikelnya dilanjutkan dari Uhti Rahmadiah Syirot. Nah, di minggu kemarin itu tentang ini ya, fatwa MUI dan PTNU yang bertolak belakang. Nah, pada minggu ini hukum penggunaan tenaga nuklir menurut MUI diperbolehkan dengan syarat tidak memberi pengaruh buruk untuk masyarakat. Nah, namun pihak yang memiliki wewenang atas pengoperasian nuklir tersebut yaitu Batan dan promotor PLTN haruslah menjalankan tugas dengan jelas dan sesuai dengan keperluan negara dan masyarakat dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Nah, nuklir tersebut merupakan benda ciptaan Allah. Benda-benda ciptaan Allah tertulis dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, Dia Allah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk kamu dan Dia bersemayam di langit, lalu dijadikannya 7 langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semua yang Allah ciptakan di dunia ini boleh dimanfaatkan oleh manusia, seperti yang dapat dimanfaatkan dari nuklir adalah memanfaatkannya sebagai sumber energi dan bahan bakar. Karena nuklir diklaim dapat menjadi potensi dalam menyediakan energi makhluk bumi. Sebab pemanfaatan nuklir sebagai energi dan bahan bakar dianggap sangat ramah lingkungan, dengan kata lain menghasilkan emisi karbon sangat sedikit ke atmosfer dan juga daya penggunaannya pun sangat relatif sangat lama dan awet. Agar teknologi energi nuklir ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya adalah agar tidak membahayakan kehidupan manusia di kemudian hari. Seperti itu. Oke. Komentar saya untuk Fikriya Saleha ya ini ya. Ini jumlah katanya berapa sekarang? 1901 kata Ustaz. Oke, 1900. Antum fokus saja pada itu ya. Oke ya. Antum fokus pada yang tadi itu ya. Tentang alasan NU dan juga MUI atau mungkin ormas-ormas yang mengeluarkan fatwa, mungkin Muhammadiyah kalau ada. Antum fokus ke situ saja. Ya. Oke. Alasannya apa? Memang secara teori ya energi nuklir itu bisa dimanfaatkan. Kan begitu kan? Secara teori. Tapi secara realitas ternyata kesiapan teknologi kita untuk menggunakan energi nuklir itu belum ada. Karena itulah fatwa itu sebenarnya muncul gara-gara situasi itu. Ya. Ini berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang kan tidak ada basis agama ya, orang mati biar mati aja kan. Begitu kalau di Jepang. Nggak ada hubungannya dengan akhirat. Kalau di Indonesia kan sangat dihargai hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, maka silakan antum cari ada nggak ormas Islam yang lain yang menolak itu. Itu sudah ada NU, ada MUI, mungkin Muhammadiyah kalau ada juga oke aja. Jadi masukkan di situ. Atau organisasi-organisasi lain tingkat dunia juga boleh dimasukkan itu. Supaya apa? Supaya kita tahu memang secara teori nuklir bisa digunakan, tapi secara praktek bagaimana? Apakah sudah layak digunakan sekarang atau belum? Nah, itu kira-kira jawabannya di situ. Nah, ini sebenarnya sudah bagus, maka nanti bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, ya, yaitu sudah sampai di mana pengembangan energi nuklir ini, mungkin pada kasusnya dan lain sebagainya, atau ilmunya atau perkembangannya, itu nanti bisa untuk rekomendasi. Baik, itu ya untuk Fikriya Saleha. Komentar dari saya itu saja. Terima kasih dan ini harap segera diselesaikan. Ya. Punya Fikriya ini sudah 1900 dan nilainya sudah di atas 140. Ya. Maka ini mestinya sudah akan selesai. Itu. Ya. Baik, itu saja. Yang lain boleh? Wah, waktunya udah habis, ini kita gantian. Oke, minggu depan kita tunggu ya yang belum presentasi. Kita tunggu semuanya.
untuk mempresentasikan. Di sini masih banyak yang belum, baru sekitar 10 atau 12-an ini yang presentasi, yang lain saya masih nyari, ini belum ada. Baik, itu dari saya, terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan meninggalkan Zoom ini karena sebentar lagi akan kita gantian dengan PBA dan yang lain sebagainya. Terima kasih.